Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tablik Mu TV dan juga pendengar RDS FM yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu keutamaan Ramadan adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan, memperbanyak kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala semakin memperluas pintu-pintu surga agar kita bisa memasukinya. Dan salah satu amalan yang bisa kita lakukan saat kita memasuki bulan Ramadan adalah hendaknya kita senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini tidak hanya bisa kita maknai sebagai kita memohon ampun kepada Allah, tetapi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan juga akan melapangkan setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini sahih menurut Imam Al-Hakim dan juga Syekh Ahmad Syakir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar RDS FM dan juga pemirsa Tablik Mu TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hadis ini ada salah satu kisah di zaman Imam Ahmad bin Hambal, bahwa beliau saat itu pernah tiba-tiba terbesit di dalam hatinya ingin untuk pergi ke Basrah. Beliau tinggal di Baghdad dan tiba-tiba ingin pergi ke Basrah. Saat ini kalau kita bandingkan Basrah dan Baghdad itu sebagaimana kalau kita dari Solo menuju ke Jakarta, kira-kira 500-an kilometer. Dan keinginan Imam Ahmad itu beliau laksanakan. Bayangkan jauhnya. Sampai di Basrah, beliau sholat isya di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai sholat isya, Imam Ahmad berniat untuk tidur di dalam masjid tersebut. Tetapi beliau kemudian diusir oleh marbot masjid dari dalam masjid. Kemudian beliau berpindah ke serambi masjid. Di serambi masjid pun beliau juga diusir oleh marbot masjid, didorong-dorong sehingga beliau sampai di jalanan di depan masjid. Nah, sampai di jalanan tersebut ada seorang penjual roti, jamaah. Penjual roti tersebut, beliau melihat seorang tua ya, karena saat itu belum ada Facebook, belum ada media sosial, sehingga meskipun Imam Ahmad ini orang yang sangat terkenal di seantero jagat Islam saat itu, tetapi tidak dikenal wajahnya. Melihat ada orang tua yang diusir dari masjid, penjual roti ini tadi mengajaknya untuk pergi ke rumah. Jadi mempersilahkan Imam Ahmad untuk menginap di rumah penjual roti tersebut. Nah, sampai di rumahnya saat Imam Ahmad akan beristirahat, Imam Ahmad ini melihat hal yang menurut beliau sangat menakjubkan. Jadi penjual roti ini setiap apapun yang dia lakukan selalu dia menyertakan istighfar dari lisannya. Penjual roti ini mengaduk tepung, kemudian astaghfirullahaladzim. Kemudian memecahkan telur juga sama astaghfirullahaladzim. Kemudian menambahkan bumbu astaghfirullahaladzim. Pokoknya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia jalani, tidak lepas istighfar dari lisan penjual roti ini. Kemudian Imam Ahmad merasa heran. Beliau bertanya kepada penjual roti ini, "Wahai saudaraku, sejak kapan engkau melakukan amalan tersebut, saudaraku?"
Penjual roti ini kemudian menjawab, "Wahai Syekh, wahai orang tua, sesungguhnya aku berjualan roti kurang lebih sudah 30 tahun. Dan selama 30 tahun ini aku tidak pernah melepaskan kalimat istighfar dari lisanku." Kemudian Imam Ahmad bertanya kembali kepada penjual roti tersebut. Meskipun kita pasti yakin bahwa Imam Ahmad pasti sudah tahu manfaat dari istighfar tersebut. Tetapi beliau ingin mendengar sendiri dari penjual roti ini. "Wahai saudaraku, sekian lama engkau melafadzkan istighfar, mengamalkan istighfar. Apa yang engkau dapat dari hidupmu, dari istighfarmu itu di dalam hidupmu ini?" Kemudian penjual roti ini menceritakan kepada Imam Ahmad, "Wahai orang tua, alhamdulillahirrabbilalamin, sejak dulu hingga saat ini melalui istighfar yang aku lantunkan, Allah tidak pernah mengecewakanku. Dia selalu memberikan apapun yang aku butuhkan, selalu mengabulkan apapun yang aku berdoa kepadanya. Tetapi ada satu, wahai orang tua, yang sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah SWT." Kemudian Imam Ahmad penasaran, "Wahai saudaraku, jangan engkau membuat aku penasaran. Apa satu doa yang belum dikabulkan Allah tersebut?" Kemudian penjual roti ini tadi mengatakan, "Wahai orang tua, sesungguhnya aku sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad, ulama besar. Tetapi hingga saat ini Allah belum mengizinkan aku bertemu dengan beliau." Saat itu juga Imam Ahmad terperanjat. "Allahu Akbar. Wahai saudaraku, sesungguhnya doa-doamu, istighfarmu itu telah membawaku dari Baghdad menuju ke Basrah. Istighfarmu ini telah menjadikanku diusir dari dalam masjid. Istighfarmu ini telah menjadikan aku didorong ke jalanan. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku adalah Al-Fakir Ahmad bin Hambal." Kemudian penjual roti ini tadi terkaget-kaget dan bersyukur kepada Allah. "Subhanallah, alhamdulillah, akhirnya aku bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, wahai Syekh." Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Tabligh TV dan juga pendengar RDS FM yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Maka ketahuilah bahwa istighfar ini ternyata mempunyai banyak sekali manfaat. Tidak hanya tentu yang kita harapkan Allah mengampuni kita, tetapi Allah juga akan memberikan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita berdoa kepada Allah SWT. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam salah satu suratnya, yaitu di surat Nuh, surat ke-71 ayat 10 hingga ayat 12. "Faqultustaghfiru rabbakum." Maka katakanlah, mintalah ampun kepada Tuhanmu. "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. "Yursilis sama alaikum midrara." Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. "Wa yumditkum bi amwali wa banin." Dan akan memperbanyak harta juga anak-anak untukmu. "Wa yaj'al lakum jannat." Dan menjadikan untukmu kebun-kebun yang banyak. "Wa yaj'al lakum anhara." Dan Dia akan mengalirkan sungai-sungai untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah di bulan Ramadan yang diberkahi Allah SWT ini, kita menjadikan salah satu yang kita lazimkan adalah selalu senantiasa beristighfar kepada Allah SWT. Dalam saat kita akan sahur, dalam saat kita setelah sholat, dalam saat kita akan berbuka puasa, dan semua waktu luang kita selalu kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah. Kalaupun
ternyata Allah tidak langsung memberikannya kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita mintakan kepada Allah, semoga saja dengan perantara istighfar yang kita lantunkan tersebut, Allah mengampuni kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi nasihat bagi diri kami pribadi dan juga kepada pemirsa Tabligh MUTV dan juga pendengar RDS FM semuanya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.